hopefully always in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas mengenai pecahan campuran. Di antaranya penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran bersama Miss Suci. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu teman-teman ketahui apa saja akan kita bahas kali ini, yaitu pecahan biasa, kedua pecahan campuran, ketiga langkah mengerjakan operasi hitung pecahan campuran, keempat contoh soal pecahan campuran. Pecahan biasa. Kemarin kita sudah mempelajari pecahan biasa. Sekarang terdapat contoh sebuah persamaan 5/9. 5 sebagai pembilang dan 9 sebagai penyebut. Dengan nilai pembilang lebih kecil dibandingkan penyebut. Terdapat juga contoh 9/7 dengan 9 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut. Dan tanda per pada pecahan ini artinya bagi. Sekarang coba kita bagi pembilang dengan penyebutnya ya. Contohnya dari 9/7 atau 9 dibagi 7. 9 dibagi 7 yaitu 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Di sini angka 1 dituliskan sebagai bilangan bulat, angka 7 sebagai penyebut, dan angka 2 sebagai pembilang, atau dapat dituliskan menjadi 1/2/7. Dan pecahan ini disebut dengan pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Ya, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Sebagai contoh, 4/2/5. 4 sebagai bilangan bulat dan 2/5 sebagai pecahan biasa. Ingat ya, pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Contoh selanjutnya, 1/3. Manakah yang sebagai bilangan bulat? Ya, betul, angka 1. Dan 1/3 sebagai pecahan biasa. Contoh selanjutnya yaitu 2/1/4. Manakah yang sebagai bilangan bulat? Ya, 2. Dan pecahan biasanya yaitu 1/4. Selanjutnya, Doni memakan 1 buah apel dan Nina memakan setengah buah apel. Berapakah jumlah buah apel yang dimakan Boni dan Nina? Caranya yaitu kita tuliskan dahulu pecahan 1/1 ditambah 1/2. Masih ingat kan materi minggu lalu? Jika terdapat penyebut yang berbeda, kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari nilai KPK. Maka KPK dari 1 dan 2 yaitu 2. Agar penyebutnya menjadi 2, maka 1 dikalikan dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2/2 ditambah 1/2. 2/2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. Teman-teman perhatikan, 3 di sini lebih besar dibandingkan dengan 2, maka kita bisa rubah pecahan ini menjadi pecahan campuran dengan cara pembagian, yaitu 3 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Hasil 1 ini kita sebut sebagai pembilang, kemudian 2 sebagai penyebut, dan 1 sebagai bilangan bulat, atau dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan campuran seperti 1/2. Berikutnya, Ibu membuat 1 loyang pizza, kemudian di hari yang sama Ibu membuat kembali 1/4 loyang pizza. Berapakah jumlah pizza yang telah Ibu buat? Caranya yaitu kita tuliskan pecahan 1/1 ditambah 1/4
Karena penyebut dari setiap pecahan berbeda, maka kita dapat samakan dengan mencari nilai KPK 1 dan 4, yaitu 4. Agar penyebutnya menjadi 4, maka pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan 4. Hasilnya 4/4 ditambah 1/4 sama dengan 5/4. Angka 5 atau pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, maka kita dapat rubah ke dalam bentuk pecahan campuran dengan cara 5 dibagi 4, yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4, 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 di sini kita sebut sebagai pembilang, 4 dituliskan sebagai penyebut, dan 1 di atas kita tuliskan sebagai bilangan bulat, atau dapat dituliskan pecahan campuran dari 5/4, yaitu 1/4. Selanjutnya yaitu langkah bagaimana kita mengerjakan operasi hitung pecahan campuran. Yang pertama, kita merubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya 2/1/3 ditambah 1/2/4. 2/1/3 kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya 3 dikali 2. Hasilnya berapa? Ya, 6. Kemudian 6 ditambah 1, yaitu 7. Maka 2/1/3 dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 7/3. Kemudian 1/2/4. Jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, caranya 4 dikali 1 hasilnya 4, kemudian ditambah 2 hasilnya 6. Maka 1/2/4 jika dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 6/4. Setelah kita merubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa, langkah selanjutnya yaitu menyamakan penyebut dari pecahan biasa menggunakan KPK. Maka 7/3 ditambah 6/4. Karena penyebutnya masih berbeda, kita samakan dengan mencari KPK 3 dan 4. Berapa, friends? Ya, betul. KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Setelah kita menyamakan penyebut dari pecahan biasa menggunakan KPK, langkah selanjutnya yaitu melakukan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan pecahan. Maka dapat dituliskan 7/3 ditambah 6/4. Agar penyebutnya menjadi 12, maka 3 dikali 4 dan 7 dikali 4. Hasilnya 28/12. Kemudian pecahan 6/4. Agar menghasilkan penyebut 12, maka 4 dikali 3 dan 6 dikali 3. Hasilnya 18/12. Maka 28/12 ditambah 18/12 sama dengan 46/12. 46/12. Karena 46 atau pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita dapat ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya 46 dibagi 12 sama dengan 3. 3 dikali 12 yaitu 36. 46 dikurangi 36 yaitu 10. Sehingga 3 dapat dituliskan sebagai bilangan bulat, 12 sebagai penyebut, dan 10 sebagai pembilang. Atau bisa kita tulis 3 10/12. Karena 10/12 masih bisa disederhanakan dengan masing-masing dibagi 2, maka 10 dibagi 2 yaitu 5 dan 12 dibagi 2 yaitu 6. Sehingga hasilnya 3 5/6. Maka 21/3 ditambah 1/2/4 hasilnya 3 5/6. Contoh soal pecahan campuran. Mira membeli 3 1/2 kg tepung terigu. Kemudian 2/3/4 kg tepung terigu dipakai untuk membuat adonan pastel. Berapa sisa tepung terigu yang dimiliki Mira? Karena di sini yang ditanyakan adalah sisa, maka 3 1/2 dikurangi 2 3/4. Maka apakah yang harus kita lakukan? Betul. Pertama, kita merubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. 3 1/2 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Hasilnya 7/2. Dari mana?
yaitu dengan cara 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Begitu pula dengan 2, 3/4. Jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, caranya dengan 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 ditambah 3 sama dengan 11, maka 11/4. Setelah kita rubah dalam bentuk pecahan biasa, langkah selanjutnya yaitu menyamakan penyebut pecahan biasa menggunakan KPK. KPK dari 2 dan 4 yaitu 4. Langkah ketiga, kita melakukan operasi hitungan pecahan. 7/2 dikurang 11/4. Kita samakan penyebutnya menjadi 4. Maka 2 dikalikan 2 sama dengan 4, 7 dikali 2 sama dengan 14. 14/4 dikurang 11/4, hasilnya 3/4. Apakah 3/4 dapat kita rubah ke dalam pecahan campuran? Ya betul, tidak perlu ya friends. Sehingga 31/2 dikurang 23/4 hasilnya 3/4. Alhamdulillahirrabbilalamin. We finish our lesson today. Thanks for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.